Halo guys, selamat datang kembali di Amano Channel, channel yang membahas seputar anime, manga, dan novel. Nah, di video kali ini gue kembali membahas Light Novel ReZero volume 16, yaitu bab kelimanya. Dan bab kelima ini sendiri merupakan bab terakhir dari volume 16-nya. Dan cerita selanjutnya nanti kita akan melanjutkannya di volume 17 bab pertama. Dan sebelumnya gue mau ngucapin dulu banyak-banyak terima kasih nih sama teman-teman yang udah nyempetin diri buat nonton video-video di channel ini yang sebelumnya. Walaupun videonya tuh masih ancur-ancuran, kadang ngomongnya masih belibet, kadang suaranya nggak keluar, editannya juga nggak mulus, tapi masih ada yang mau nonton gitu ya, masih naik view-nya. Dan gue ucapin banyak terima kasih buat kalian. Semoga kalian semua sehat selalu. Dan gue juga mau ngingetin kalian yang belum subscribe untuk di subscribe channelnya ya, biar kedepannya kontennya bisa makin banyak lagi dan juga makin seru lagi. Dan juga jangan lupa untuk di like dan juga di share ke teman-teman kalian dan juga ke komunitas kalian. Oke guys, nggak perlu berlama-lama lagi. Sekarang waktunya kita lanjut ke pembahasan video utamanya, yaitu Light Novel ReZero volume 16 bab ke-5. Let's go. Bab kelima ini latar waktunya masih sama ya, sama bab yang sebelumnya, yaitu bab keempat. Hari yang sama saat mereka sarapan yang diganggu oleh Henkel sama Priscilla. Siang hari setelah sarapan yang kacau dan perbincangan Subaru dengan Julius, Subaru, Emilia, dan Beatrice sedang berjalan menuju taman yang dijanjikan oleh Subaru. Emilia melihat Subaru sangat akrab dengan Julius, dan Emilia bertanya apa yang mereka bicarakan sebelumnya. Tapi Subaru tak ingin memberitahukan isi percakapan mereka, karena topiknya terlalu sensitif. Tak lama kemudian, mereka dapat melihat taman itu dari kejauhan. Dan kali ini, mereka sudah tidak nyasar lagi. Taman itu terlihat ramai, berbeda dengan hari kemarin saat Subaru dan Beatrice tersesat di sana. Banyak orang yang sedang berkumpul menyaksikan resital musik, dan mereka pun bersorak gembira. Subaru menarik Emilia dan Beatrice masuk menerobos kerumunan orang untuk maju ke barisan paling depan. Sesampainya di depan barisan, Subaru terkejut melihat Liliana yang sedang bernyanyi ditemani oleh Priscilla. Setelah lagu selesai, Liliana menghampiri mereka dan meminta maaf soal kejadian kemarin. Priscilla pun ikut menghampiri mereka. Dan seperti biasa, kata-kata yang ia ucapkan selalu tajam dan penuh cemoohan. Ia menuduh Subaru menetap mesum ke arah payudaranya. Tapi Subaru menyangkalnya bahwa ia lebih memilih Emilia dari sudut pandang manapun. Priscilla nampaknya sangat menyukai nyanyian Liliana. Ia menawarkan Liliana untuk menjadi penyanyi pribadinya. Namun Liliana menolak tawaran dari Priscilla tersebut. Dan seketika, suasana pun berubah. Udara di sekitar terasa menjadi lebih dingin saat Priscilla menyipitkan matanya dan mempertegas kembali tawarannya. Melihat penolakan Liliana dan ekspresi dari Priscilla membuat Subaru merinding. Liliana tidak tahu dengan siapa dia berbicara. Dan meskipun Subaru bukan targetnya, tapi kengerian itu menjalar kepadanya. Liliana menolak tawaran Priscilla dengan bangga bahwa ia adalah seorang penyanyi pengembara yang tidak terikat dengan tanah manapun. Dan cara hidup seperti itu telah dilakukan oleh leluhurnya secara turun-temurun. Priscilla dapat menerima alasan Liliana tersebut, dan kemudian ia pun meminta maaf karena telah memaksa Liliana. Subaru tercengang melihat jawaban dari Priscilla tersebut, dan Emilia ikut berkomentar. Dia tidak menyangka Priscilla akan membiarkan orang lain untuk menolak tawarannya. Priscilla membalas komentar Emilia dengan hinaannya, dan Beatrice yang tidak terima membalas hinaan Priscilla tersebut dengan kata-kata yang tak kalah pedas. Priscilla dan Beatrice pun akhirnya saling memprovokasi satu sama lain. Dan keributan di antara mereka berdua pun terjadi. Melihat situasi yang makin memanas, Subaru dan Emilia mencoba untuk menenangkan Beatrice agar tidak terjadi keributan yang lebih besar lagi.
Liliana pun mencoba untuk menenangkan situasi. Dia menawarkan untuk menyanyikan mereka beberapa lagu, dan mereka pun setuju. Akhirnya suasana kembali menjadi kondusif. Emilia, Priscilla, dan Beatrice berdiri berdampingan, menunggu Liliana untuk memulai lagunya. Sebelum Liliana mulai bernyanyi, dia berpesan kepada Subaru bahwa dia ingin berbicara banyak hal setelah ia bernyanyi. Dan ia meminta Subaru menyiapkan banyak cemilan untuk teman mengobrolnya nanti. Subaru berencana untuk membeli beberapa cemilan di toko. Tapi sebelum Subaru pergi, ia berpesan kepada Beatrice untuk menjaga Emilia. Subaru yakin Emilia tidak akan menyulut keributan, tetapi Priscilla bisa saja menyajikan itu. Yang lebih Subaru khawatirkan sebenarnya adalah Beatrice. Dia memiliki energi yang sama dengan Priscilla untuk mengubah area di sekitar menjadi medan perang. Dan Subaru pun pamit. Oke guys, yang belum di-subscribe, jangan lupa untuk di-subscribe dulu ya, sebelum gue lanjut ke cerita yang selanjutnya. Sekitar 10 menit setelah pergi, Subaru telah membeli beberapa cemilan dan hendak pergi kembali ke taman. Ketika ia berjalan, ia bertemu dengan Lachin yang sedang melakukan pekerjaan lamanya, yaitu memalak orang. Subaru menyapa Lachin dengan gaya so akrab, membuat Lachin jengkel karena Subaru telah mengganggu urusannya. Lachin pun pergi meninggalkan Subaru. Subaru berjalan di belakang Lachin. Dan ketika ia sampai di alun-alun, ia terhenti karena melihat kerumunan orang. Semua orang itu memandang ke arah yang sama, yaitu ke arah atap menara jam. Di atas menara jam tersebut, ada seorang wanita yang keluar dari jendela. Wanita itu berpenampilan aneh. Seluruh wajahnya dililit oleh perban, dan hanya menyisakan satu matanya dan juga mulutnya saja. Dia mengenakan jubah hitam yang dihiasi rantai di sekelilingnya. Wanita itu berbicara kepada orang-orang di bawah untuk meminta waktu dan perhatian mereka. Dan ia juga memperkenalkan dirinya sebagai uskup dosa besar yang mewakili amarah atau murka. Namanya adalah Sirius Romani Conti. Orang-orang nampak tidak begitu peduli dengan omongan Sirius. Tetapi Subaru terkejut dengan kemunculan uskup dosa besar secara terang-terangan di sini. Dan terutama namanya adalah Romani Conti, sama seperti uskup dosa kemalasan, Betelgeuse Romani Conti. Subaru kemudian berlari ke arah menara. Lachin yang juga terkejut ikut berlari bersama Subaru. Subaru tidak berpikir panjang soal ini. Orang itu memang bukan uskup kerakusan yang ia cari, tetapi jika ia bisa menangkapnya, maka itu akan membuka jalan pada kerakusan. Subaru berkonsentrasi mencoba untuk menghubungi Beatrice melalui kontraknya, tapi upayanya gagal. Konsentrasinya hilang karena suara riuh dari orang-orang yang berkumpul. Setibanya di tempat Sirius menunjuk Subaru dan 3 orang lain yang juga ada di sana. Mereka adalah pria hewan buas dengan pedang di pinggulnya, dan juga seorang wanita dengan penutup mata, dan yang terakhir adalah Lachin. Sirius meminta mereka untuk diam dan mendengarkan ocehannya. Subaru tidak mengerti dengan tindakan Sirius, tetapi ia memilih untuk tetap tenang. Terlebih, ada sekitar 30 orang tak berdosa di sana, dan yang ia hadapi adalah seorang kultus penyihir. Sedikit saja salah langkah, tempat itu bisa menjadi tempat pembantaian. Mengingat ada Lachin di sana, Subaru berpikir untuk memintanya memanggil Reinhardt. Tetapi ia berpikir ulang. Reinhardt mungkin bisa menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Tetapi kemunculannya pasti akan mengundang keributan di sini. Karena itu Subaru lebih memilih untuk diam. Subaru memberanikan diri untuk bertanya. Dan kemudian keheningan terjadi di antara kerumunan orang. Dan Subaru merasakan tatapan semua orang tertuju kepadanya.
Sirius menjawabnya dengan ramah dan meminta maaf karena telah menyita waktu semua orang. Cara bicara Sirius sangatlah sopan, membuat Subaru berpikir bahwa dia lebih manusiawi daripada Priscilla. Setelah berbicara dengan Sirius, kewaspadaan Subaru mulai hilang. Situasi menjadi lebih tenang. Dia merasa tak perlu lagi untuk memanggil Beatrice ataupun Reinhardt. Teriakan-teriakan terdengar dari kerumunan orang yang meminta Subaru untuk segera bertanya kepada Sirius. Subaru kemudian bertanya, apa yang akan dilakukan Sirius, dan memintanya untuk segera menyelesaikannya. Sirius menggeliat dengan rasa malu, dan kemudian ia menarik seorang anak laki-laki dari luar jendela. Anak laki-laki yang tangan dan kakinya terikat dan mulutnya tertutup oleh kain. Sangat jelas kalau Sirius telah menculiknya. Anak itu terus menangis ketika Sirius mengangkatnya dengan satu tangan. Sirius meminta anak itu untuk berhenti menangis karena ia adalah seorang laki-laki. Dan semua orang ikut berteriak meminta anak itu untuk berhenti menangis, dan begitu juga Subaru. Sirius kemudian memperkenalkan anak itu. Namanya adalah Luzbel Collard. Usianya 9 tahun. Ayahnya bernama Muslan Collard, yang bekerja sebagai petugas menara pengawas. Ibunya Ina Collard saat ini sedang hamil, dan mereka adalah penduduk asli dari Pristella. Luzbel memiliki teman baik. Namanya adalah Tina. Awalnya Sirius hendak membawa Tina, tetapi Luzbel memohon untuk membawanya saja dan membiarkan Tina pergi. Sirius memuji keberanian Luzbel, dan semua orang ikut berteriak memuji Luzbel. Sambil mengangkat Luzbel tinggi-tinggi keluar jendela menara jam, Sirius berpidato tentang cinta, amarah, pengorbanan, dan empati. Semua orang yang menyaksikan pidato Sirius tersebut menangis terharu, dan begitupun juga dengan Subaru dan Lasin, yang ikut terhanyut dalam suasana haru. Semua orang bersorak, berterima kasih kepada Sirius, dan memuji Luzbel. Sirius meminta semua orang untuk bertepuk tangan, dan kemudian melemparkan Luzbel dari atas menara. Semua orang bertepuk tangan, begitu juga Subaru yang juga ikut bertepuk tangan. Suaranya semakin keras dan meriah ketika tubuh Luzbel melayang di udara dan menunggu untuk jatuh ke tanah. Dan kemudian, suara seperti telur yang jatuh ke lantai pun terdengar dengan keras. Luzbel jatuh ke tanah dengan kepala terlebih dahulu, menciptakan genangan darah di sekitarnya. Subaru dan semua orang masih bertepuk tangan, menyaksikan tubuh Luzbel yang tak lagi berbentuk dan dibanjiri oleh genangan darah. Dan tak lama kemudian, suara telur pecah pun kembali terdengar beberapa kali, dan semua orang tiba-tiba sudah terjatuh dalam lautan darah. Mereka semua mengalami hal yang sama seperti Luzbel. Oke guys, gue ingetin lagi yang belum subscribe, ayo dong silahkan di subscribe dulu, dipencet-pencet tombol subscribe-nya sekali aja sebelum gue lanjutin lagi ke cerita yang selanjutnya. Oke, gue lanjut ya. Saat ini Subaru sedang berdiri di taman. Di hadapannya ada Liliana. Liliana berkata kepada Subaru bahwa setelah bernyanyi, ia ingin berbicara dengannya. Dan dia meminta Subaru untuk menyiapkan cemilan untuk teman mengobrolnya nanti. Subaru melihat sekeliling. Di sana ada Emilia, Beatrice, dan Priscilla. Subaru tersentak, mendapati dirinya telah kembali ke taman bersama para gadis itu. Ia sadar bahwa ia baru saja kembali dari kematian. Tapi ia tidak mengerti kenapa ia bisa kembali dari kematian. Apa yang telah membuatnya mati? Ketika Subaru mencoba mengingat kembali kejadian sebelumnya, Subaru merasakan sakit hati. Dia merasa jijik, dia merasa mual, dia merasa sedih. Dia menggenggam erat tangan Liliana dan kemudian ambruk ke tanah. Emilia dan Beatrice bertanya apa yang terjadi, tetapi Subaru tidak menjawabnya.
Dia masih mengerang dan memikirkan sebuah nama. Uskup Agung Dosa Amarah, Sirius Romani Conti. Perasaan mengerikan yang ia ciptakan telah membuat Subaru merinding. Sekali lagi, setelah 1 tahun lamanya, Subaru kembali merasakan pedihnya kematian. Subaru hanya punya waktu 10 menit untuk mengatasinya. Dan ini sudah dimulai. Nah, jadi gitu guys, alur cerita dari bab kelimanya. Dan setelah 1 tahun lebih, Subaru akhirnya kembali dengan Shinny Midorinya. Padahal sebelumnya Subaru udah bertekad gak akan lagi menggunakan kekuatan itu. Tapi mau gimana lagi? Karena emang itulah inti dari cerita di Re:Zero ini ya. Subaru yang terus mengulang dengan Shinny Midorinya. Dan mulai dari sini cerita di arc 5 ini nantinya akan menjadi makin seru lagi. Makanya jangan lupa untuk di subscribe biar dapat lanjutan dari ceritanya. Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita di video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di video yang selanjutnya, yaitu Light Novel Re:Zero volume 17 bab pertama. Jangan lupa di like, jangan lupa di share ke teman-teman kalian dan juga ke komunitas kalian. Bye bye.